Hari ini saya ada di Desa Segaran atas petunjuk dari Pak Kades Segenteng. Bahwasanya ya ini ada makam kuno Pujuk Kemit sama Pujuk Rantima. Pujuk Kemit, Pujuk Rantima, Pujuk Gemparan. Pujuk Gemparan itu satu dengan Pujuk Kemit itu. Oh siap. Saya sudah nyampe di makam Pujuk atas petunjuk dari Bapak Kades Pak Budi Utomo, kayak nama pahlawan Budi Utomo. Pahlawan dokter kan itu. Pujuk Gemparan. Pujuk Gemparan. Ya, oke. Siap. Ini Pak ya. Ya, di dalam itu. Tidak apa-apa masuk. Tidak apa-apa, tidak apa. Masuk. Oh jauh. Iya, berarti bebe. Kan enggak ada. Coba kita lihat yang Pujuk Rantima. Kita lihat lanjut ke sebelah. Nah, ini apa? Batu apa? Iya. Batu pipih. Saudara, di sini ada batu pipih. Batu pipih itu biasanya dalam budaya zaman dulu, mulai budaya zaman Hindu dulu, batu pipih itu dipergunakan sebagai tempat bertapa. Makamnya mana? Ini? Bukan, yang ini jadi satu itu. Oh, jadi satu. Tempatnya bertapa. Ini batu pipih namanya. Jenis batunya ini batu jenis batu andesit ya, batu hitam andesit, khasnya batu pegunungan Argopuro. Kebetulan ini ada di wilayah pegunungan Argopuro, Desa Segaran, sebelah selatan ya. Ini ada batu pipihnya saudara. Biasanya tidak apa-apa tunjuk sini. Ini biasanya tempat bertapa. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kayak gini saudara. Betapa gini. Ini tempatnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang lain. Boleh. Ke Pujuk Rantima. Kemudian dari sini kita ke Pujuk Rantima. Kita lihat. Monggo. Ya, ini ada sedikit wawancara sama Bapak Kades kita. Ini bagaimana ceritanya, Pak? Ceritanya kalau yang di Pujuk Rantima Ya, itu namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah. Siti Fatimah. Tapi kalau masyarakat sini manggilnya itu Pujuk Rantima. Pujuk Rantima manggilnya, Pak ya. Namanya di situ. Nah, beliau itu adalah istrinya Kiai Abdul Hamid. Oh, yang barusan. Bintara Kemit. Bintara Kemit itu dipanggil Bintara Kemit oleh masyarakat sini, yang sebenarnya dia adalah seorang ulama yang dari Madura. Waktu itu ke daerah Pulau Jawa dan ke gunung ini, Gunung Lemongan. Bara ke Gunung Lamongan. Gunung Lamongan dan ke Argopuro.
Nah, mampir di Segaran, di situ menemukan sebuah kubangan air yang disebut Segaran, dan itu asal muasalnya. Jadi awal cerita itu adalah Kiai Abdul Hamid yang dari Madura ini menetap di Segaran. Oleh masyarakat Segaran dipanggil Pujuk Pujuk Gemparan. Kenapa dipanggil Pujuk Gemparan? Karena cerita dulu itu beliau pada saat rumahnya di selatan danau, di selatan Ranu Segaran rumahnya. Kalau mau ke utara itu lewat tengah pakai sandal. Pakai sandal Gemparan ya, sandal kayu zaman dahulu. Sandal kayu zaman dahulu. Jadi berjalannya di atas air. Nah, dari situ asal muasal Kiai Abdul Hamid Bintara Kemit itu dipanggil Pujuk Gemparan. Siap. Sekilas juga sholatnya itu di sana ada namanya di danau itu Batu Ampar. Nanti sebagai simbol juga bahwa di dalam itu juga Bintara Kemit itu dulu kalau bertapa atau sholat itu di kesini di Batu Ampar itu. Siap. Oke, itu aja Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, berikutnya mari ikuti perjalanan saya menyusuri desa Segaran untuk menuju ke sumber mata air panas di desa Segaran, Kecamatan Teris. Yang mana sumber mata air Segaran ini adalah salah satu objek wisata di desa Segaran, Kecamatan Teris. Sambil lalu, mari saya ceritakan sedikit sejarah tentang desa Segaran ya, merujuk dari sumber referensi yaitu kitab Ageman atau Lontar Ageman yang ditulis oleh Empu Sindu Siwanata, yang mana menceritakan tentang letusan Gunung Purba yang kemudian menjelma menjadi beberapa ranu, di antaranya Ranu Segaran ini ya saudara. Kemudian ranu di sekitar Ranu Segaran ini menjelma menjadi sebuah desa, yang mana mulai tahun 1600-an desa ini sudah memiliki kepala dusun atau kepala adat dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1633 desa ini memiliki sistem pemerintahan, yaitu dipimpin oleh Bapak Kepala Desa pertama, yaitu Bapak Jaina. Nah, Bapak Jaina ya, yang mana memimpin mulai tahun 1633 sampai 1713. Kemudian beliau purna tugas digantikan oleh Bapak Murlina, yang mana beliau memimpin desa Segaran antara tahun 1713 sampai tahun 1783. Setelah itu digantikan lagi oleh Bapak Kepala Desa ketiga yang bernama Bapak Murlani, yang memimpin desa Segaran antara tahun 1783 sampai 1843. Setelah beliau purna tugas digantikan oleh Bapak Saunah yang memimpin desa Segaran antara tahun 1843 sampai 1903, yang mana pada masa ini Probolinggo masih dikuasai oleh kolonial yang dipimpin oleh Ratu Helmia. Kemudian Bapak Sauna purna tugas sebagai kepala desa, lalu digantikan oleh Bapak Asmuyan yang memimpin desa Segaran antara tahun 1903 sampai tahun 1973. Kemudian sampailah saya ke areal air panas atau sumber mata air panas, yang mana sumber mata air panas ini terbentuk dari gugusan atau pertemuan larva antara Gunung Bromo dengan Gunung Argopuro, yang mana aliran larva tersebut membutuhkan nafas supaya tidak meletus ya saudara. Jadi nafasnya itu berada di desa Segaran, yang saat ini menjadi sumber
mata air panas Desa Segaran. Kemudian saya menuju ke Ranu Segaran, yang mana Ranu Segaran yang saya syuting ini berada di sebelah utara ya saudara. Di sini sangat bagus pemandangannya. Kemudian kita lanjut terhadap daftar nama-nama kepala desa yang pernah memimpin Desa Segaran ya saudara. Setelah kepala desa kelima atau Bapak Asmuyan purna tugas, maka pucuk pimpinan kepala desa digantikan oleh Bapak Saru Alparto Diharjo yang memimpin Desa Segaran antara tahun 1973 sampai 1981. Kemudian diganti lagi oleh kepala desa ketujuh yang bernama Bapak Suetomo yang memimpin Desa Segaran antara tahun 1983 sampai 1991, tepatnya pada masa Orde Baru ya saudara. Lalu Bapak Suetomo purna tugas pun diganti oleh Bapak Sabar yang memimpin Desa Segaran dari tahun 1992 sampai tahun 2000. Kemudian Bapak Sadi menggantikan kepemimpinan Bapak Sabar sejak tahun 2001 hingga tahun 2021. Lalu diadakan pemilihan lagi untuk menggantikan Bapak Sadi yang purna tugas. Masyarakat pun memilih sosok yang muda, energik dan ganteng bernama Bapak Budi Utomo SE. Beliau memimpin Desa Segaran mulai tahun 2022 hingga tahun 2028 dan selanjutnya. Itulah saudara singkat cerita tentang Desa Segaran. Untuk lebih lengkapnya, silakan Anda menuju ke kantor Desa Segaran. Di sana tersedia buku sejarah Desa Segaran lebih lengkap ya saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa pada liputan sejarah desa-desa di Kabupaten Probolinggo berikutnya bersama Cak Eko Probolinggo.